Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, dan salawat salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para orang tua kita semua di sini, para ustadz, para kiai, para guru, Bapak Ibu pengurus masjid, Bapak Ibu jemaah, dan adik-adik sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan silaturahminya, juga terutama kepada Bapak Ridwan Pohan. Bapak Ibu sekalian, beliau ini pimpinan sekaligus orang tua saya di kampus. Bapak Pohan ini wakil rektor di kampus kami, dan kami ya alhamdulillah diberi kesempatan bersilaturahmi, belajar bersama Pak. Bukan berarti di sini saya duduk di atas lebih mengerti atau lebih mulia. Ya karena namanya tamu mah ikut aja. Kalau memang panitia menyiapkan kursi ya kita duduk. Karena adabnya tamu itu dalam Islam kan sama seperti jenazah. Mau diapakan ya ikut-ikut aja. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya diminta untuk berbagi pengetahuan terkait tentang persoalan menuju sholat khusyuk dalam kaitannya dengan Isra Mi'raj. Pembahasan tentang Isra Mi'raj ini kan pembahasan yang sudah setiap tahun ada. Dan karena ini sudah setiap tahun ada, ya sebenarnya bahannya kurang lebih sama, ya itu saja, itu lagi. Dan sebisa mungkin saya berusaha untuk tidak banyak mengulangi yang tentu saja Bapak Ibu tahu sekalian. Apalagi karena sebenarnya kumandang tentang Isra Mi'raj itu bukan hanya pada waktu peringatan Isra Mi'raj itu saja. Sebenarnya setiap hari itu kita selalu diingatkan dengan kisah luar biasanya perjalanan Isra Mi'raj. Bahkan saya baru pada waktu tiba tadi juga sempat mendengar kumandang yang terkait dengan Isra Mi'raj. Saya yakin Bapak nanti pasti juga ingat. Yang mana itu biasa kita dengar, Assalatu wassalamu alaik. Salawat dan salam tercurah padamu. Ya man asra bika muhaiminu layla. Wahai yang memperjalankanmu di malam hari, dialah yang maha melindungi. Nilta wal anamu niyam. Engkau memperoleh apa yang kau peroleh sementara semua orang tertidur. Wa taqaddamta lis-salati fa shalla. Dan melaksanakan sholat di belakangmu, maka sholatlah. Kullu man fis samai wa antal imam. Maka sholatlah semua penghuni langit dan engkaulah imamnya. Wa ilal muntaha rafi'ta karima.
engkau diberangkatkan ke Sidratul Muntaha karena kemuliaanmu. Wa sami'ta nidaan 'alaika salam, dan engkau mendengar panggilan salam atasmu. Ya karimal akhlaq, wahai yang paling mulia akhlaknya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi, semoga Allah memberkatimu, wa ala alika wa ashabika ajma'in, dan keluarga beserta sahabat. Jadi orang tuaku, saudaraku sekalian, kisah tentang Isra Mi'raj itu sebenarnya berkumandang hampir setiap hari. Di beberapa masjid kalau di Jakarta rata-rata memang mengumandangkan itu di jelang sholat subuh, sebelum azan subuh. Kenapa? Karena tadi di dalamnya diantaranya digambarkan bahwa engkau memperoleh apa yang harusnya engkau peroleh di saat orang lain sedang tidur. Tetapi kalau beberapa masjid di wilayah timur, seperti saya di Sulawesi, itu tarhim, salawat tarhim ini diputar setiap sebelum sholat. Bukan cuma sholat subuh, sholat pokoknya zuhur, asar, isya, maghrib, apalagi itu selalu menghiasi hari-hari kecil kami mendengarkan itu. Kebanyakan di sana tidak memutar ayat suci Al-Quran, Bapak Ibu. Bukan karena tidak bagus, bagus. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Tetapi yang dikhawatirkan kan sebenarnya satu. Ketika kita mendengarkan Quran itu kan ada adabnya. Adabnya orang mendengar itu bagaimana? Diam, dengar. Sementara kalau di sekitar kantor kan otomatis kan pasti kita ngobrol, pasti kita kerja dan yang lain-lain. Ini berbeda kalau yang kita dengar misalnya sholawat, kita bisa sambil dengar, sambil santai. Tapi kalau Quran kita dengar, kita harus fokus, kita harus khusyuk, kita harus menghayati. Mungkin kurang lebih itu pertimbangannya kenapa kalau di beberapa daerah timur itu justru lebih banyak memutar tarhim ketimbang ayat suci Al-Quran. Saya yakin niatnya baik, cuma mungkin cara pemahamannya yang agak sedikit berbeda. Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk cerita sholat, karena memang ini rangkaian dari pembahasan Isra Mi'raj, maka mungkin saya menyinggung juga sedikit tentang Isra Mi'raj sama seperti yang tadi sudah digambarkan. Sama seperti kita ketahui bahwa kisah Isra Mi'raj ini adalah kisah rangkaian dua peristiwa. Satu perjalanan Isra dan kemudian satu lagi perjalanan Mi'raj. Isra ini adalah perjalanan yang digambarkan di dalam Al-Quran itu sebagai subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjid aqsa. Muncul nggak pertanyaan di sini? Apa tuh? Ini kan katanya baru mau jemput sholat. Masjid kan tempat sholat. Kok sudah ada masjidnya duluan, padahal sholatnya baru mau dijemput? Ini kan jadi persoalan kadang-kadang bagi orang yang tidak suka Isra Mi'raj dan menganggap itu sebagai dongeng. Lah bukannya masjid itu tempat sholat, sholatnya baru mau dijemput. Loh, kok masjidnya udah ada duluan? Mestinya kan sholatnya dulu yang dijemput, baru kemudian ada masjidnya. Kan logikanya begitu, Pak. Benar nggak sih? Iya, kalau mengakal-akalin memang begitu. Orang-orang yang
mempertanyakan sebenarnya itu hanya melihat pada definisi masjid sebagai tempat sholat. Sebenarnya itu pun tidak ada masalah. Cerita perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini kan adalah cerita perjalanan dari dua rumah Tuhan, dua kiblat Tuhan yang memang sebelum kejadian itu tidak dikenal sebagai Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, tapi tempatnya sudah ada, tidak ada persoalan di situ. Justru penamaan itu diberikan setelah diterimanya sholat. Penamaan ini adalah bagian dari rangkaian peristiwa bahwa tempat itu memang sudah ada dari dulu. Apa sih keistimewaan dua tempat ini sehingga harus dikaitkan? Rupanya ada kesamaan antara wilayah dibuatnya Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Masjidil Haram yang kita kenal sekarang ini kan berada di kota Makkah. Dan di kota Makkah inilah kota yang tempat tinggal Rasulullah. Ka'bah itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tetapi sebenarnya Nabi Ibrahim itu hanya membangun ulang. Bangunan tersebut itu sudah ada sejak awal, sejak di zaman Nabi Adam, ketika ia diturunkan di bumi, dia merindukan suasana pada waktu di surga, di mana di situ ada yang namanya Baitul Makmur, di mana tempat itu dikelilingi oleh para malaikat. Setiap hari ada datang 70.000 malaikat yang datang kemudian menghilang, sudah tidak kembali lagi, datang kemudian, dan seterusnya. Ketika Nabiullah Adam alaihissalam turun ke bumi, ia merindukan peristiwa itu dan minta izin juga diberikan semacam tempat yang seperti itu. Ada yang menggambarkan bahwa dia itu lurus dan kurang lebih semacam. Maka kemudian itulah yang pertama kali ada sebagai lokasi situs yang kita kenal sebagai Ka'bah. Tetapi jejak itu kemudian sempat menghilang, orang tuaku, saudaraku sekalian, dan baru di zaman Nabi Ibrahim itu dibangun kembali. Wilayahnya ini kemudian dikenal sebagai wilayah Makkah. Apa itu wilayah Makkah? Digambarkan sebagai lahum darussalam. Dia itu digambarkan itu dalam konteks surganya. Dia itu digambarkan dalam surah Wat-Tin. At-tini wa-zaituni wa-turi sinina fi hadzal baladil amin. Nah, tempat ini sebenarnya memiliki kesamaan dengan Yerusalem. Yerusalem ini adalah tempat berdirinya Masjidil Aqsa. Kata Yerusalem itu sendiri dari dua kata. Satu, Yeru berarti rumah, dan Salem atau Salom itu adalah keselamatan. Itu kurang lebih sama dengan Makkah itu sendiri yang digambarkan. Dari sini memiliki kesamaan sebagai apa? Karena sama seperti yang tadi sempat saya sebutkan ayatnya, bahwa keduanya, Bapak Ibu sekalian, adalah gambaran miniatur dari surga. Surga itu digambarkan sebagai lahum darussalam. Situlah bagi-bagi mereka adalah rumah keselamatan, adalah tempat keselamatan. Itu keistimewaan kenapa dua wilayah ini kemudian menjadi rute perjalanan Rasulullah dalam melakukan Isra. Dari Baitul Maqdis, Bapak Ibu sekalian, lalu melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Ya, saya juga tidak perlu banyak mengulang, Bapak Ibu semua sudah tahu. Di dalam perjalanan tersebut, di langit pertama bertemu dengan Nabiullah Adam alaihissalam. Pada waktu bertemu dengan Nabi Adam, Rasulullah ini sempat bingung, Bapak Ibu. Ini kenapa Nabi Adam kalau dia melihat ke kanan, karena ada beberapa golongan di situ kelihatan, dia senyum, dia bahkan tertawa, tetapi melihat ke kiri, dia sedih, dia menangis berat hati.
Lalu Jibril menjawab pertanyaan Rasulullah, sebab di bagian kanan itu adalah keturunan-keturunannya yang mendapatkan surganya Allah kelak, sementara yang di sebelah kiri adalah keturunan-keturunannya yang mendapatkan siksa neraka kelak. Perjalanan naik ke langit 2. Di situ bertemu dengan Nabiullah Isa alaihissalam dan Yahya alaihissalam. Naik lagi perjalanan ke langit 3, bertemu dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam. Naik lagi perjalanan ke langit 4, bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Naik perjalanan ke langit 5, bertemu dengan Nabiullah Harun alaihissalam. Langit ke-6 bertemu dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Terus langit ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lanjut perjalanan ke Sidratul Muntaha, sama seperti tadi yang digambarkan dalam hadis. Dari cerita ini yang paling banyak dijelaskan itu disebutkan adalah tentang dialog Rasulullah dengan Nabi Musa. Kenapa? Karena pada waktu Rasulullah sudah menerima perintah sholat, pada mulanya sholat itu diberikan sebanyak 50 kali. Ketika sudah bertemu kembali dengan Nabi Musa, rupanya Nabi Musa ini langsung mengatakan, "Ya Muhammad, umatku itu lebih gagah, lebih besar, lebih kuat dari umatmu. Kamu yakin itu mau ngambil 50? Saya tidak yakin. Karena umat saya saja tidak akan sanggup." Kemudian Rasulullah kembali menghadap kepada Allah. Dalam riwayat hadis seperti itu, berulang setiap dia balik dikurangi 5, setiap dia balik dikurangi 5, dan seterusnya sampailah kemudian tinggal 5. Apa hakikatnya 5 kali sholat ini Bapak Ibu sekalian? Kalau dijelaskan oleh Syekhul Akbar Ibnu Arabi, bahwa dari semua angka 5 ini adalah simbol angka yang bisa menjaga dirinya sendiri. Dia itu simbol al-Habib. Perkalian 5 kalau dikalikan dengan dirinya sendiri itu selalu hasilnya sama di belakang. Ada 25-nya. 5 kali 5 25. 25 kali 25 625. 625 dikali 625 3.925. Itu dikalikan lagi berapapun selama perkaliannya sama, hasilnya pasti di belakangnya ada 625 dan seterusnya. Ini sama sekali tidak dimiliki oleh angka-angka lain. 4 kali 4 aja sudah 16, itu sudah bukan 4 dan 6 itu sudah beda. 7 kali 7 49, ini 7 ini 9, udah beda. Semuanya beda. Cuma 5 yang punya itu. Ini salah satu hikmah secara batiniah terkait kenapa jumlahnya 5. Tetapi dengan kemurahan Allah, maka sekalipun dilaksanakan 5 kali, nilainya adalah tetap 50 kali. Bapak Ibu sekalian, orang tuaku, saudaraku, sayang sekali bahwa banyak orang yang mengabaikan betapa pentingnya ini sholat. Mungkin karena berpikir saya sudah melaksanakan ibadah yang lain. Kita kan sudah kenal betul kan ya, rukun Islam itu kan ada 5, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Iya betul, ini rukun Islam. Tetapi kalau rukun diartikan sebagai syarat sah, syarat resmi, maka ini tidak bisa dijadikan patokan untuk rukun muslim. Kenapa? Kalau misalnya syarat sahnya seorang muslim harus 5-5-nya, bagaimana yang tidak punya biaya naik haji? Apakah dia bukan muslim? Bagaimana dengan orang yang tidak punya uang bahkan untuk zakat? Apakah hilang muslimnya? Tidak. Bagaimana dengan orang tua, orang sakit, tidak berpuasa? Apakah hilang Islamnya? Tidak. Sehingga yang 3 ini konteksnya kalau kita bicara tentang rukun Islam, maksudnya adalah ketika ada sebuah komunitas
dia mengaku sebagai orang Islam, tetapi rupanya 5 dari ini ada yang dia tawar, tidak perlu haji lah, nggak penting haji ngapain, puasa ngapain, puasa kita udah lapar tiap hari masih disuruh puasa, zakat kita dan seterusnya. Itu konteksnya rukun bagi Islamnya. Sementara untuk Muslimnya syaratnya di mana? Terutama 2 ini, yakni syahadat dan sholat. 2 ini yang terutama. Kalau diartikan rukun sebagai syarat sah, karena kan rukun maknanya itu kan syarat sah. Sebab 2 ini tidak ada alasan, sama seperti haji, zakat dan puasa, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Kalau kita yang namanya syahadat, ini kan kapanpun bisa kita lakukan. Sholat semuanya juga bisa kita lakukan. Tidak bisa berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, tidur. Tidak bisa gerak-gerak, pakai isyarat. Semua bisa dilakukan. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu sekalian, orang tuaku, saudaraku, adalah karena di dalam sholat ini sebenarnya semua unsur-unsur yang rukun Islam itu ada. Pada waktu kita sholat, asyhadu an la ilaha illallah tahiyat, itu kan sudah dengan syahadat di dalamnya. Yang kedua, rukun sholat, ya sholat itu sendiri. Yang ketiga, zakat. Zakat ini kan prinsipnya adalah mengeluarkan sebagian yang kita miliki dari pekerjaan. Dan yang namanya pekerjaan pasti butuh modal. Modal apa yang paling besar? Modal yang paling besar adalah waktu. Biar banyak uang juga, kalau waktunya nggak ada, nggak bisa kerja juga. Nah, itu kita korbankan pada waktu kita sholat. Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa mengorbankan waktunya untuk datang subuh-subuh di saat orang lain sedang tidur. Ini sama sekali tidak mudah. Sehingga ada unsur zakat. Unsur puasa, ada juga unsur puasa. Pada waktu kita sholat, itu kan tidak mungkin makan, tidak mungkin minum. Dan unsur hajinya adalah pada waktu kita sholat, kita menghadap ke arah kiblat yang kita yakini sebagai lurus dengan Ka'bah Baitullah. Sehingga semuanya 5 unsur ini ada di dalam. Nah, masuk sedikit ke persoalan kita Bapak Ibu, adalah kenapa sih pada waktu kita melakukan sholat itu kadang tidak khusyuk. Artinya ini persoalan kita bersama. Saya sendiri juga masih banyak belajar, memperbaharui diri, memperbaiki diri dengan Mas. Rupanya persoalannya adalah kita kadang lupa pada aspek ketiga. Diriwayatkan pernah suatu hari saat Rasulullah sedang berkumpul dengan sahabat. Di situ diantaranya Umar bin Khattab yang meriwayatkan, ada satu orang datang tiba-tiba dengan pakaian yang putih bersih, rambut hitam pekat, duduk di samping Rasulullah. Saking dekatnya duduknya, lututnya rapat ke lutut Rasulullah. Lalu bertanya, ya Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu Islam. Lalu Rasulullah jawablah sama seperti yang kita tahu, sama seperti yang kita kenal sebagai rukun Islam: syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Orang itu jawab, ya, kau benar. Umar bingung, loh gimana? Dia yang nanya kok dia yang bilang benar. Lalu bertanya lagi, ceritakan kepadaku apa itu iman. Ini juga yang kemudian kita kenal sebagai rukun iman. Nah, sayangnya kita, Bapak Ibu sekalian, dalam riwayat lain ada yang lebih dulu iman daripada Islam, ada yang lebih dulu Islam daripada iman. Tidak ada persoalan. Sayangnya kita cuma banyak berhenti mengingat di 2 ini. Padahal ada pertanyaan ketiga yang justru disinilah adalah kunci-kunci semua bagian batiniah ibadah kita. Apa itu? Ketika ia bertanya, ya Muhammad, ceritakan kepadaku apa itu ihsan. Ihsan dijelaskan oleh Rasulullah, yakni anta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya.
fa illam tahum tarahu wa innahu yaraka. Kalaupun kau tidak bisa melihatnya, maka yakinilah dia melihat. Melupakan bagian inilah yang mungkin kadang Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita melakukan sholat, kebanyakan itu sekedar untuk menggugurkan kewajiban, ataupun yang lain mungkin hanya untuk mengumpulkan pahala. Padahal sebenarnya lebih dari itu, sholat memiliki dimensi yang luar biasa sebagai bentuk mi'rajnya setiap mukmin, setiap muslim. Jadi kalau Rasulullah menjalankan Isra Mi'raj, menjalankan Mi'rajnya kita itu ada di sini. Di mana buktinya bahwa pada waktu sholat itu kita melakukan Mi'raj? Pada waktu gerakan tahiyat, benar. Dalam gerakan tahiyat itu kan sebenarnya ada dialog antara Rasulullah dengan Allah pada waktu dia. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Salam yang disampaikan Rasulullah, penghormatan kepada Allah, keberkahan kepada Allah, kebaikan kepada Allah. Lalu dijawab, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kesejahteraan untukmu wahai nabi dan rahmat dari Allah. Lalu kemudian Rasulullah pada waktu itu menerima dengan kerendahan hati, tetapi dia tidak melupakan umatnya. Apa kata Rasulullah? At-tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah. Rasulullah juga mengingat umatnya. Nah, jadinya peristiwa itu membuat para malaikat terkagum-kagum, kemudian maka mereka lalu bersyahadat, mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, tetapi sebelum ke situ Bapak Ibu sekalian, ada beberapa gerakan bacaan salat yang sebenarnya perlu dimaknai lebih. Karena melalui itulah kita bisa membantu lebih khusyuk kepada Allah dalam beribadah. Pada waktu kita sholat, yang pertama kita lakukan itu adalah melakukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ditandai dengan gerakan apa? Mengangkat tangan ke atas. Kita katakan Allahu Akbar. Sampai akbar di puncaknya di atas. Ada beberapa pendapat. Ada yang kuping, ada yang pundak, ada yang dada. Tidak ada masalah. Semua itu dibenarkan sesuai dengan keyakinan selama memang ada rujukan. Yang penting dari itu apa? Adalah memaknai gerakan itu. Takbiratul ihram, Bapak Ibu sekalian, ini disebut sebagai takbiratul ihram adalah karena ini takbir yang sudah mengharamkan kita melakukan aktivitas selain sholat lagi. Jadi kalau sudah takbir Allahu Akbar turun, ya kita nggak boleh melakukan apapun lagi. Nggak bisa ngobrol, nggak bisa ngegosip, dan yang lain-lain. Kenapa? Karena kita sudah masuk ke dimensi lain, di mana itu sebenarnya mi'rajnya kita menghadap Allah. Itu disebut, itulah kenapa dia disebut sebagai takbiratul ihram. Nah, sesudah kita melakukan takbiratul ihram, disitulah kita kemudian masuk membaca doa iftitah. Ini ada 12 versi sebenarnya, masing-masing merujuk ke hadis. Salah satu yang banyak juga digunakan kalau misalnya bagi Syafi'i adalah yang ini. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Ada yang memulai dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Ini sebenarnya dua versi. Ini sudah masing-masing sudah satu, tapi tidak salah juga. Silakan. Tapi kalau misalnya mau langsung masuk wajah itu wajihnya, ini coba kita perhatikan, kita maknai bersama. Dalam Futuhat Makkiyah
Syekhul Akbar Ibnu Arabi menjelaskan bahwa masing-masing ungkapan ini sebenarnya punya pemahaman yang mendalam, Bapak Ibu sekalian. Yang kalau kita resapi, insya Allah bisa mengantarkan kita, menyadarkan kita untuk sedikit lebih khusyuk menghadap Allah. Pada waktu kita katakan wajhtu wajhiyah, sesungguhnya kuhadapkan wajah. Apa yang masuk wajah di sini? Wajah ini adalah simbol diri dan kehidupan manusia. Kenapa? Karena di wajah ini ada hidung. Hidung ini adalah tempatnya untuk bernafas. Kalau nafas berhenti, masih hidup enggak? Tidak. Makanya wajah ini adalah sekaligus sebagai simbol kehidupan dan diri manusia. Manusia sebenarnya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka pada waktu kita mengatakan wajhtu wajhiyah, itu sebenarnya justru kesempatan yang Allah berikan untuk oke, silakan perkenalkan dirimu kepada saya. Ada apa? Karena toh yang mengajarkan kalimat itu adalah Allah. Lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada yang menciptakan langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, langit dan bumi ini dulunya satu. Sama seperti kita ini melihat diri kita ini seolah-olah satu. Padahal sebagaimana langit dan bumi itu lalu terpisah, di diri kita juga sebenarnya terpisah antara lahir dan batin. Nah, simbol lilladzi fataras samawati wal ardh ini adalah bahwa diri kita secara lahirnya dan batinnya itu harus hadir penuh menghadap kepada Allah. Hanifan wa ma ana minal musyrikin. Hanifan ini maksudnya cenderung pada yang lurus, pada tuntunan Allah. Sementara musyrik itu dimaknai sebagai orang yang mengabaikan tuntunan. Lalu kemudian masuk ke bagian yang kita sama-sama tahu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku. Nah, sebelum kita lanjut, berhenti dulu di sini. Melihat sesuatu itu setidaknya ada dua aspek. Satu, keberadaannya. Yang kedua, keadaannya. Meja ini dari sisi keberadaan dia ada. Tapi dari sisi kondisinya itulah yang disebut sebagai keberadaan. Beda-beda. Kalau kita sih bilang ini gelas ada, semua pasti bilang ada. Tapi kalau kita bilang ini gelas bagus, ini gelas bersih, ini gelas kuat, dan yang lain-lain itu semua kita sudah berbeda-beda. Dari segi keberadaan, semuanya apapun yang ada di alam pada hakikatnya kembali kepada Allah. Itu dari segi keberadaan. Sebab tidak ada yang ada di dunia ini atau tidak ada yang bisa kita lakukan kecuali atas izin Allah. Makanya kita diajarkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan izin Allah. Sehingga semua tindakan termasuk sholat, ibadah, hidup dan mati sekalipun dari segi keberadaan itu harus kembali kepada Allah. Tetapi dari segi keadaannya, dari segi kondisinya, itu kembali ke manusianya. Bahwa sholat, ibadah, hidup dan mati, lalu masuklah lanjutannya lillahi rabbil alamin. Lillahi rabbil alamin maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, bahwa ibadah yang kita lakukan ini, sholat yang barusan kita lakukan itu hanya untuk Allah. Bahwa kita berdoa, bahwa kita rajin karena mengharapkan sesuatu kepada Allah, gak apa-apa, itu benar, itu bagus. Tetapi menganggap sholatnya itu sebagai transaksi dengan Tuhan, itu masalah. Kenapa? Yang namanya transaksi, yang namanya deal-dealan, berarti itu mesti setara dong. Jual beli, barang ini harganya sekian. Antara barang dan uang itu kan nilainya harus sama, ya nggak sih?
Nah, kalau kita menganggap sholat kita sebagai transaksi, berarti itu sama dengan bahwa kita melakukan ibadah itu tidak tulus hanya kepada Allah, melainkan kita sholat karena punya kepentingan pribadi. Sekali lagi saya katakan, berdoa itu tidak masalah, memang seharusnya berdoa, tapi jangan dianggap bahwa sholat ini bagian dari transaksi. Ya Allah, beri rezekimu lah ya Allah, kau ini kan maha kaya ya Allah, masa saya sudah sampai sholat begini tidak dikasih ya Allah. Kalau dipahami seperti itu, maka jangan heran kalau ada yang kemudian merasa sholat tidak ada gunanya, merasa kecewa. Kenapa? Karena dia menganggap ibadah sholatnya itu adalah transaksi, deal-dealan. Padahal tidak, yang namanya hamba itu kewajibannya adalah menyembah. Dan sebenarnya kata sembah ini bagus di Indonesia, karena kata sembah ini juga mirip dengan mempersembahkan. Mempersembahkan itu kan memberikan apa adanya saja. Mempersembahkan itu kan memberikan. Nah, pada waktu kita melaksanakan ibadah sholat itu juga sama, kita hanya menyuguhkan, memberikan. Dalam konteks ibadah sholatnya, pada waktu melakukan sholat tidak ada harapan lain melainkan hanya untuk mempersembahkan itu kepada Allah. Ketika sholatnya itu hanya diniatkan untuk satu kepentingan tertentu, inilah yang dimaksud dengan dia mensyarikatkan Allah. Makanya lanjutannya dikatakan la syarikalahu. Kalau kita melakukan sholat karena ada keinginan dan kita anggap ini transaksi, di situ sama dengan kita mensyarikatkan Allah dengan diri kita sendiri. Kenapa? Posisi kita ini hambanya Allah, bukan karyawannya Allah. Kalau karyawan wajar, kalau dia nuntut hak dan kewajiban kan, memang dia karyawan. Tapi kalau hamba tidak ada cerita begitu. Makanya dalam satu kisah sufi ada satu kisah menarik. Ada seseorang yang dia membebaskan seorang budak. Yang kebetulan budak ini adalah budak yang taat, yang kelihatannya dia juga seorang pejalan sufi. Pada waktu setelah dibeli si budak ini, lalu dikatakan kepadanya, siapa namamu? Budak itu menjawab, namaku nama yang kau berikan padaku, terserah. Baik. Lalu apa yang bisa kau kerjakan? Budak itu kembali menjawab, yang kau kerjakan apa yang kau perintahkan kepadaku, itulah yang kau kerjakan. Oke? Lalu basa-basi lagi sang majikan, apa yang mau kau makan? Mendengar pertanyaan ketiga ini, lalu sang budak itu berkata, Tuan, Anda ini bagaimana? Saya ini budak, Anda ini majikan saya. Apa pantas seorang budak meminta pada majikannya? Dalam konteks ini dia kemudian tersadar bahwa beginilah selama ini saya melakukan ibadah, sehingga sesudah itu ia memerdekakan budaknya. Sekali lagi tidak salah melakukan sholat kemudian berdoa dan meminta selama tidak menganggap bahwa sholatnya itu sebagai transaksi jual beli antara dia dan Tuhan. Wa bidzalika umirtu, untuk itulah aku diperintahkan, maksudnya bahwa semua yang tadi itu itulah yang mestinya dilakukan. Kenapa? Karena kita ingin disebut sebagai wa ana minal muslimin. Wa ana minal muslimin, dan aku adalah seorang muslim. Artinya apa? Muslim sejati itu Bapak Ibu sekalian, itu muslim yang bukan hanya sekedar lahiriahnya saja, bukan sekedar KTP-nya saja, tetapi dia juga harus selalu memperbaharui keislamannya. Pada waktu kita melakukan doa iftitah ini kita sedang mengajukan diri untuk memperbaharui lagi tentang keislaman kemusliman kita. Karena kalau secara lahiriah saja, ya sebenarnya tidak perlu beribadah kalau memang lahiriah ukurannya. Tapi apa bedanya kita dengan mereka yang
sama sekali, cuma lahir KTP, tidak pernah melakukan salah, tidak. Makanya kemudian dikafirkan bagi mereka, dikatakan ukuran seorang muslim itu adalah ketika dia masih melaksanakan sholat. Kenapa? Karena disinilah tempatnya dia untuk memperbaharui. Sampai jam berapa sih? Nah, oke, saya lanjutkan sampai surah Al-Fatihah, boleh Bapak Ibu sekalian? Baik, ini masuk sampai Al-Fatihah ya. Sesudah kita membaca surah Al-Fatihah, sesudah doa iftitah, iya. Kira-kira tentang kalau mungkin suatu bisa itu kalau bisa mau kami bagikan. Oh ya. Dan ini yang bapak menarik sekali. Jadi kalau ada tolong kami bapak. Oh ya, ya. Kami buat pelajaran Pak. Masya Allah. Oh ya, Masya Allah. Pada saat di Al-Quran kan disebutkan kalau orang sebelum mati itu rohnya itu kalau hidup dipegang Allah, tapi yang sudah mati dipegang Allah tidak kembali. Kira-kira apakah orang mendalami nggak roh itu berapa tepatnya kesimpulan tahap? Kalau ada bapak kawan itu roh kami tidak. Terima kasih Pak. Iya, ya, baik. Terima kasih Pak. Yang pertama saya sangat berterima kasih kalau yang dipaparkan tadi justru saya sangat senang ketika dibutuhkan. Insya Allah bahan presentasi ini nanti saya akan bagikan karena memang saya membayangkan pasti ini waktunya mungkin agak terbatas karena ini kan dua tema, satu Isra Mi'raj, satu lagi tentang salat. Nah, terkait perjalanan ruh sebenarnya itu menarik pembahasan tersendiri tentang ruh itu Pak. Nanti kita bisa diskusi sedikit tentang ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh. Jadi sedikit saya kasih gambaran cerita tentang ruh. Pada waktu manusia diciptakan Allah, perjalanan ruh ke bawah itu melalui setidaknya 4 alam. Dan ruh itu sebenarnya berlapis itu sampai 4 juga. Masuk ke dalam tubuh juga 4. Nah, mulai dari ruh sultani, ruh qudsi, ruh sultani, ruh ruwani, kemudian ruh jismani. Kalau langsung ke persoalan itu kelihatannya banyak yang saya harus lalui untuk menceritakan. Tapi insya Allah kita bisa diskusikan nanti. Saya izin lanjutkan sedikit tentang Al-Fatihah. Karena ini yang bagian penting. Bapak Ibu sekalian, dalam melaksanakan sholat, kita bisa saja tidak membaca surah lain. Tetapi untuk Al-Fatihah itu hukumnya wajib. Kenapa wajib Bapak Ibu? Karena dalam Fatihah ini ada dialog antara Allah dan hambanya. Itu kenapa pada waktu membaca surah Fatihah itu disunahkan sedikit ada jeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ada jeda. Kenapa? Itu adab memberikan seolah-olah ruang untuk Allah menjawab ayat-ayat itu. Sekalipun Allah sebenarnya juga tidak butuh waktu. Ruang dan waktu ini kan tidak bisa mengikat Allah. Tetapi sebagai adab kita sebagai hamba, maka jeda-jeda itu ada. Pada waktu dibacakan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allah menjawab, Yadhkuruni abdi, hambaku mengingatku. Kata Bismillah di sini Bapak Ibu sekalian itu konteksnya sebagai zikir, sebagai mengingat. Kok Allah hanya menjawab begitu doang? Pendek banget. Hambaku mengingatku. Kenapa tidak spesifik? Karena motif masing-masing kita pada waktu sholat itu beda-beda. Ada sholat karena sedih sekali. Ada sholat karena lagi kesel. Ada sholat karena senang sekali.
Masing-masing orang ini datang sholat dengan suasana batin yang berbeda-beda, sehingga Allah cukup mengatakan hamba ingat. Kalau seperti handphone Bapak Ibu sekalian, kita ini sebenarnya produk yang lowbat banget, itu sampai 5 kali dicas gitu loh dalam satu hari. Dan tidak salah membawa suasana batin itu, justru itu bagus. Justru karena kita rapuh inilah maka harus sering-sering menghadap Allah, tidak apa-apa mengeluh, tapi di dalam sholat, di dalam doa jangan mengeluh ke orang lain. Karena khawatirnya kita nggak tahu orang ya, malah nanti menjadi cerita buruk atau apa. Tapi kalau keluhan itu dibawa ke dalam sholat, bagus banget. Sepanjang lagi-lagi jangan anggap itu sebagai transaksi. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu masuk segala puji bagi Allah. Allah jawab, hamidani abdi, hambaku memujiku. Nah, makna di sini adalah segala pujian kenapa kembali kepada Allah? Karena semua yang kita miliki ini kan sebenarnya pemberian dari Allah, Bapak Ibu sekalian. Artinya, kalaupun apa yang kita miliki dipuji orang, kecantikankah itu, kekayaankah itu, kecerdasankah itu, semuanya pada dasarnya milik Allah. Sehingga sebenarnya orang Indonesia itu sudah bagus banget jawabannya. Wih, mantap ya, naik haji ya. Ya, alhamdulillah. Secara spontan kita menjawab alhamdulillah, terlepas kita menyadari maksudnya ini atau tidak, itu kebiasaan yang sangat bagus. Kenapa? Karena kita mengembalikan pujian semua kepada Allah, sebab setiap keistimewaan yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Makanya di bagian ini kita katakan alhamdulillahirabbil alamin, hamidani abdi, kata Allah. Tetapi di sini juga ada bagian menarik, yakni karena kata lillah bagi Allah itu bisa punya dua makna. Satu bermakna untuk Allah, juga punya makna milik Allah, lillah itu. Jadi kalau dimaknai sebagai untuk Allah, maka lillah ini berarti dia yang dipuji. Tapi kalau bermakna sebagai milik Allah, berarti dia yang memuji. Nah, kalau dimasukkan ke dalam sholat, maka sholat itu juga hakikatnya adalah Allah memuji dirinya sendiri melalui kita. Itu sebabnya Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita berdiri sholat, ini tidak ada masalah. Tapi pada waktu kita ruku, lalu kita sujud, kita membaca apa? Pada waktu ruku apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kenapa? Karena dalam sholat kita ini, pada waktu berdiri itu sifat qayyumiyah, sifat yang berdiri tegak, itu wajar sesuai dengan sifat Allah. Tapi ruku ini kan tunduk, ini bukan sifatnya Allah. Apalagi sujud lebih tunduk lagi, ini juga bukan sifatnya Allah. Maka pada waktu ruku kita sucikan dengan seolah-olah mengatakan yang ruku ini cuma saya, bukan Allah. Maka pada waktu ruku yang dibaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, diambil dari fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah untuk mensucikan Tuhanmu yang maha. Apalagi pada waktu sujud begitu juga, sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Justru semakin ke bawah, semakin tinggi kita sebut Tuhannya. Kenapa? Kita mau mengatakan bahwa sekalipun betul saya sholat ini bersama dengan Allah, menghadap Allah, tapi untuk rukuk dan sujud, itu bukan Allah. Di situ makanya kita menginginkan, diambil dari sabbihisma rabbikal a'la, itulah subhana rabbiyal a'la. Nah, maksud Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, Adna alayya abdi, hambaku memujiku. Hakikat Rahman Rahim ini Bapak Ibu sekalian itu adalah rahmat. Karena kata Rahman dan Rahim itu merujuk ke atas kepada rahmat. Di mana bedanya? Bedanya Rahman itu sifatnya universal, Rahim itu sifatnya khusus, umum khusus.
Kenapa rahman umum? Karena dia untuk di dunia ini kepada seluruh makhluk. Kenapa rahim khusus? Karena dia hanya kepada hamba-hambanya yang dia cintai, yang taat di akhirat nanti. Itu percepat. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Allah jawab, majjadani abdi, hambaku memujiku. Nah, yang menarik dari pandangan Ibnu Arabi, karena dia katakan bahwa Maliki Yaumiddin ini kan terhubung dengan Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim ini tadi memasuki dua dunia. Ar-Rahman di dunia nyata ini, Ar-Rahim di akhirat. Nah, kalau ada pembalasan, berarti itu bukan hanya di akhirat, ada juga pembalasan di dunia. Karena dia katakan tadi Malik Yaumiddin ini terkait juga dengan Ar-Rahman, Ar-Rahmanir Rahim. Kemudian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ini untuk aku, kata Allah, hada baini wa baina 'abdi. Ini untuk aku dan untuk hambaku, wali abdi masalah. Ada sedikit fokus di sini Bapak Ibu sekalian, bahwa di situ digunakan kata iyaka, kepadamu. Artinya apa? Ini memang berhadapan langsung antara kita dengan Allah. Tapi menariknya, kenapa yang digunakan di situ adalah na'budu, kami beribadah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Kami ini kan berarti banyak kan? Padahal kita sholat sendiri pun tetap kita bilang na'budu, nasta'in. Nah, rupanya yang dimaksud itu adalah setiap organ tubuh kita ini punya kewajiban ibadahnya. Mata dia punya, telinga dia punya, mulut, hidung, tangan, kaki semua punya. Mulut itu cuma membicarakan, membacakan, tidak lebih dari juru bicara, tidak lebih dari pimpinan delegasi. Sayangnya kita pada waktu kita sholat, kadang mulut sudah bagus, sudah serius, tapi pikiran kemana-mana, telinga dengar kemana-mana. Ini yang berbeda. Makanya sebagai cerita penutup, ada satu kisah sufi menarik di wilayah ini. Pernah seorang mursyid dalam jamaahnya dia nanyakan kenapa salah satu muridnya itu wajahnya pucat sekali. Duduk di belakang, wajahnya pucat. Lalu dia tanyalah kepada murid yang lain, itu kenapa? Kata dia, ya guru, semalam dia sholat full membaca Al-Quran. Masya Allah. Dia panggil. Betul semalam kamu sholat dengan seluruh membaca Al-Quran dalam sholat sunnah? Iya, guru. Malam ini saya minta tolong nak, kamu sholat lagi, niatkan membaca seluruh Quran lagi, tapi kali ini bayangkan di depanmu ada guru, ada saya. Baik, guru. Keesokan harinya, orang tuaku, saudaraku sekalian, pada waktu menghadap, gurunya bertanya, bagaimana? Sampai mana bacanya? Kata dia, saya nggak selesai satu Quran, cuma bisa setengah Quran. Kenapa? Saya membayangkan ada guru, saya khawatir bacaan saya salah. Kalau sebelumnya, ya mungkin dia agak cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alif lam mim dzalikan kitabul la raiba fihi. Mungkin agak cepat kan? Sehingga. Tapi karena dibayangkan ada gurunya, maka dia berhati-hati selesai cuma setengah Quran. Oh begitu. Malam ini ulangi lagi. Tapi bayangkan di hadapanmu itu sahabat Rasulullah. Terserah sahabat mana yang paling kau suka. Bayangkan dia di hadapan pada Rasul. Baik, bro. Keesokan harinya begitu lagi ditanya bagaimana? Kali ini saya cuma bisa seperempat. Oh. Ulangi lagi nak. Malam ini kamu sholat, bayangkan di hadapanmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingatlah ya, Rasulullah itu ngerti betul Quran.
bisa lebih hati-hati. Pada waktu itu keesokan harinya dia laporan lagi, bagaimana nak? Kata dia, guru saya cuma bisa tidak sampai 1 juz, bahkan tidak sampai 1. Baik, malam ini nak kamu coba lagi, di hadapanmu itu Jibril. Bayangkan Jibril ini juga orang itu, juga sosok yang begitu mengerti Quran karena dia yang mengantarkan wahyu kepada Rasulullah. Singkat laporan besok, dia katakan, guru saya cuma bisa segini, tidak sampai setengah juz. Kata dia, terakhir nak, malam ini kau sholat menghadap, bayangkan di hadapan Allah. Inilah yang tadi dicerita kita yang awal tentang ihsan itu. Bayangkan bahwa pada waktu kau beribadah, ka'annaka tarahu, seolah-olah engkau melihat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Keesokan harinya anak ini dicari tidak datang di majelis. Sampai kemudian sore hari selesai semua, ditanyakanlah pada temannya, mana si fulan? Jawab dia, lagi sakit guru. Sejak pagi dia bangun tidak bisa. Ketika didatangi gurunya, dia menangis dan berkata, guru, semoga Allah memberkahi. Kenapa anakku? Kata dia, sejak guru minta saya sholat membayangkan ada Allah di hadapan saya, semalam saya baca Fatihah saja tidak selesai. Pada waktu saya membaca Fatihah, cuma sampai di Malik Yaumiddin. Kenapa? Karena ketika memasuki Iyyaka na'budu, Iyyaka ini kan berarti saya langsung kepadanya, na'budu mengatakan beribadah, kami beribadah. Sementara saya sadar betul bahwa tidak seluruh organ tubuh saya ini menghadap kepada Allah. Saya tahu bahwa selama ini ternyata saya dusta, saya bohong, dan yang saya bohongi ini Allah. Mendengar itu gurunya pun terguncang. Kata dia, guru saya berkali-kali ulang dari Bismillah sampai Iyyaka na'budu nggak bisa. Malik Yaumiddin terus Malik. Sampai akhirnya dalam cerita itu 3 hari kemudian sang pemuda meninggal. Begitu sedihnya, gurunya juga merasakan hal sama. Tidak lama dia juga kemudian meninggal dunia. Begitu ketika tertanam kuat keikhlasan, kehusyuan di dalam salat dengan memahami setiap makna-makna bacaan yang ada di dalam. Mungkin sekian pengantar dari saya. Mohon maaf kalau waktunya kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustaz. Kalau dari saya jawab yang ingin silakan. Terima kasih Ustaz. Cuman ini sebenarnya ada pertanyaan dari saya. Katanya tidak istilah gitu ya. Gimana yang agak istilah? Tadi mengatakan Israfiyah, tapi masjidnya nggak ada. Iya. Dengan saya baru pikir sekarang. Jadi pertanyaan dari saya, karena sholat ini muncul terjadi dari Israfiyah. Masa belum Israfiyah di mana? Sebuah sholat orang-orang Islam tadi. Mungkin karena belum diatur kan 5 waktu itu bisa bilang. Sebelumnya apa yang terjadi? Dengan sholat itu belum. Dan kedua, tertarik dengan ucapan Ustaz tadi masalah transaksi. Mohon maaf, ini bukan saya bukan mau menjelaskan tidak ya, perasaan aja. Terus dengan tidak melakukan sholat, tetapi kewajiban juga transaksi itu yang melakukan kita. Tapi sudah mengatakan bahwa karena kita sholat, ketika kita satu, kita sedang tenang hati, sedang bergembira, sedang sedih, itu berbagai masalah yang akan mendorong kita khusyuk dalam sholat. Bukan transaksi.
Transaksi ingin ketenangan dengan sholat. Ini menarik bahasa. Iya, iya, betul. Jadikanlah sholat dan salat sebagai penolong. Jadi kan transaksi juga sebenarnya. Oh iya, baik. Ini. Wah, luar biasa pertanyaannya. Pertama tadi kita ulangi kembali tentang yang sholat itu. Sebelum Rasulullah mendapatkan perintah sholat, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sendiri memang peribadatannya itu tidak secara spesifik dibahas bentuknya seperti apa. Kewajibannya kepada sahabat pun juga belum ada. Tetapi waktunya disebutkan dia 2 kali dalam sehari. Kelihatannya dia melanjutkan tradisi Hanif yang sejak Nabi Ibrahim. Perlu Bapak Ibu sekalian ingat bahwa Allah ini sebagai yang disembah itu bukan Tuhannya orang Islam saja. Apa buktinya? Bapaknya Rasulullah itu bernama Abdullah. Abdullah artinya apa? Hamba Allah. Berarti sebelum Rasulullah lahir, Allah itu sudah ada sebagai sesembahan. Bedanya di mana? Bedanya sebelum Rasulullah, dia itu cuma salah satu dari sekian banyak sesembahan. Dia cuma dianggap salah satu dari sekian berhala. Jadi makanya ada namanya Abdullah, Abdul Lata, Abdul Uzza, dan seterusnya. Kenapa? Karena ini bahkan Abdul Rahman. Rahman juga ini nama yang sudah ada sebelum zaman Rasulullah. Nah, masing-masing ini memiliki model peribadatannya sesuai dengan keyakinan sendiri-sendiri. Nah, yang dilakukan oleh Rasulullah ketika itu, kalau dalam riwayat, dia memiliki ibadahnya sendiri, tetapi rata-rata modelnya itu selalu ada gerakan sujudnya. Sehingga sujud itu sendiri juga adalah simbol ibadah. Masjid sujud itu juga jadi kata masjid itu bukan hanya sekedar dimaknai sebagai masjid sholat seperti yang kita kenal sekarang, tetapi sebagai tempat ibadah. Di Makkah sudah tempat ibadah, kemudian di sana juga tempat ibadah. Misalnya kalau dikaitkan dengan peristiwa, terus kenapa pada waktu Rasulullah pindah ke Madinah dia harus berubah arah kiblat? Apakah Nabi Muhammad berubah pikiran? Nah, karena pada waktu dia berada di Makkah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat peta itu Makkah di bawahnya Madinah. Makkah, Madinah. Lalu di atas ini di daerah Yerusalem, Baitul Aqsa. Masjidil Aqsa ini pada waktu masih tinggal di Makkah, Rasulullah salat itu berusaha untuk bisa tetap berkiblat pada dua tempat itu. Makanya dia kalau di Makkah itu berada pada sisi paling selatan. Biar dia lurus ke atas. Dia sholat di sisi selatan Ka'bah. Jadi kalau misalnya di sana ini di sana ini Baitul Maqdis, di sini Masjidil Haram, di sana Masjidil Aqsa, dia ambil sisi sini biar bisa lurus ke sana. Pada waktu di Makkah. Tapi pada waktu dia di Madinah, dia posisinya di sini sudah tidak di sana lagi. Sehingga dia bingung, saya harus menghadap ke sana atau menghadap ke sini. Itu kondisi yang berubah. Itu kondisi yang berubah pada waktu itu terkait dengan peribadatan. Nah, tetapi pada prinsipnya dia tetap meyakini bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah. Itu yang diyakini, dan secara kebetulan memang nama bapaknya juga adalah Abdullah. Sedikit saya boleh tambahkan tentang kata Allah, itu satu kata yang istimewa Bapak Ibu sekalian, karena setiap hurufnya itu kalaupun dikurangi artinya selalu merujuk kepada Allah. Allah itu kan alif, lam, ha. Artinya Allah. Kalau alifnya di depan diambil jadi lam, ha, bacanya lillah, bagi Allah. Seperti dengan tadi lillahi rabbil alamin. Lam pertama diambil bacanya lahu, baginya, lagi-lagi kepada dia. Lam kedua diambil bacanya hu,
dia. Jadi luar biasanya kata Allah itu diambil, diperintah satu persatu hurufnya, tetap selalu kembali. Nah, tentang transaksi, Bapak Ibu sekalian, menarik yang tadi dijelaskan orang tua kita, tetapi yang berbeda adalah konteks transaksi ini seperti yang saya maksud tadi, seolah-olah merasa dirinya sejajar dengan Tuhan. Dalam arti bahwa kalau saya sholat, saya harus dapat sesuatu. Itu yang namanya transaksi. Kalau transaksi ini kan harus dapat sesuatu. Dan kalau tidak dapat, maka dia merasa kecewa. Ada beberapa orang yang akhirnya mungkin dulu taat, belakangan dia tidak merasa taat lagi. Kenapa? Pada waktu dia melaksanakan sholat, dia merasa saya tidak dapat apa-apa. Sendal aja hilang di masjid, gimana? Berarti kan pelakunya orang dalam, kan? Logikanya gitu. Nggak mungkin orang lewat ngambil sendal pergi. Ini kok justru orang yang datang ke masjid yang ngambil. Nah, itu yang jadi salah. Sehingga yang membedakan itu cuma memang persoalan niatnya. Bahwa kita semakin sedih kita datang ke masjid, kita semakin susah datang ke masjid. Bapak Ibu sekalian, menariknya di zaman dulu, di masa Rasulullah, itu orang kalau melakukan sholat itu sebenarnya mereka itu justru sangat-sangat ekstase gitu loh. Mereka menikmati betul. Sehingga Rasulullah itu justru bukannya menggiatkan mereka sholat lama-lama, Rasulullah tegur karena terlalu asik sholat mereka itu. Udah kurang-kurangi, jangan kepanjangan. Kalau imam jangan terlalu lama, kasihan ada orang tua, kasihan ada orang buru-buru dan yang lain-lain. Kenapa? Karena bagi mereka kenikmatan. Makanya sangat aneh sebenarnya bagi kita dan sayang, entah di mana, kok bisa meditasi itu begitu laku? Yoga itu lebih begitu laku. Kita tidak menyalahkan ini. Justru kita salut mereka bisa memunculkan sisi-sisi spiritualitasnya sehingga membuat orang tenang yang bahkan bukan penganut agamanya datang ke situ untuk merasakan ketenangan. Mestinya kan muslim bisa merasakan itu dalam sholat. Dengan sholatnya kan, berarti kan ada sesuatu yang hilang, yang mudah-mudahan ini hanya awal untuk silaturahmi kita ke depannya untuk kita gali bersama. Karena ada begitu banyak kajian yang menarik di dalam sholat untuk membuat dia merasa hadir sebagai obat spiritualitas kita, sama seperti orang-orang yang sebenarnya harus spiritual, tetapi sayangnya dia tidak menemukan itu di sholat. Ya. Kalau Ibu ada mau nanya? Dua kali saya sudah mengikuti, Anda kita memilih beberapanya. Yang pertama dulu yang buat saya ya oleh tanggal 9 Desember kalau nggak salah. Yang kedua ini bagus. Saya mohon selanjutnya memilih imam yang pintar sehingga bisa kayak begini. Kalau Anda lagi nggak membawakan ustaz-ustaz ini, imam kami bisa memberikan pencerahan kayak gini. Minta mohon dan mohon supaya itu betul. Ini terima kasih. Kali saya mendapatkan pembagus dan saya mohon Bapak ini nanti juga diundang lagi. Kalau masalah biaya kita tidak lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kalau tidak ada lagi kita lanjutkan dengan menutup doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Fahrudin. Bapak Ibu sekalian,
untuk menutup acara kita, semoga ada keberkahan. Mohon izinkan saya untuk memimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah, Tuhan semesta alam. Ya Allah, Kau tahu kami hamba yang hina, yang rendah, hamba yang tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, sebagaimana Engkau mengajari kami ketika ada orang yang bertamu di hadapan rumah-Mu, maka terimalah ia. Pada pagi ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, memohon kepadamu, maka terimalah kami ya Allah. Ya Allah, wahai Tuhan yang jiwa kami ada di genggaman-Nya. Setiap takdir kami tercatat di Lauh Mahfuz. Tercatat nama, umur, dan seluruh aktivitas kami. Hari ini masihkah nama-nama kami itu tergantung di daunnya ya Allah? Masihkah ada tersisa hari, jam, menit, atau bahkan mungkin ini detik-detik terakhir kami kepadamu ya Allah? Kalaupun ini adalah waktu-waktu terakhir, maka izinkan kami menyelesaikan munajat ini ya Allah. Ya Allah, sering kami merasa besar ya Allah, padahal sebenarnya dosa-dosa kamilah yang besar. Seringkali kami merasa hebat, padahal pembangkangan kami kepadamu lah yang hebat ya Allah. Maka mohon ampunilah kami, berikan kesempatan kami bertobat ya Allah. Ya Allah, kalau memang waktu kami tidak lama lagi, maka mohon berikanlah kesempatan kepada kami, jemput kami dengan senyuman ya Allah. Berikan ruang di sisimu agar kami juga bisa melihat kekasih kami, kekasihmu Rasulullah Muhammad SAW. Sampaikan salam kami kepadanya ya Allah. Sampaikan bahwa kami juga ingin diakui sebagai umatnya, juga ingin mendapatkan syafaat darinya, juga ingin mendapatkan rahmat-Mu di akhirat nanti. Karena kami tahu tanpa itu semua tidak mungkin kami bisa tenang di akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami semua dan berikan kami kesempatan untuk bisa lebih taat kepadamu, lebih khusyuk menghadap-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.